Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga ini. Pada hari ini kita akan coba bahas mengenai pengertian internet, sistem kerja internet, sistem web, dan melakukan bisnis di internet. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mahasiswa akan memahami tentang teknologi internet. Ya, internet itu kepanjangan dari International Network atau Interconnection Network, ya, dan dukungannya terhadap e-commerce serta bagaimana e-commerce diaplikasikan, ya, atau diterapkan. Nah, ini ya singkatan internet ya, Interconnection Network, kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, ya, atau biasa kalian kenal dengan WiFi, ya. Bukan WiFi ya, tapi WiFi dan lainnya. WiFi itu singkatan dari wireless fidelity, ya, wireless fidelity. Nah, ini sejarah internet ya, mulai dari tahun 69 sampai dengan saat ini ya. Tahun 1990 itu sempat, kalau kalian pernah lihat, dibuatlah aplikasi internet browser ya. Aplikasi internet browser kan ada banyak ya. Ada Mozilla Firefox yang biasa kalian gunakan ya, kemudian Google Chrome, ya, Safari, Opera Mini, ya, Internet Explorer dan sebagainya. Nah, ini perkembangan komputer ya, perkembangan komputer mulai dari tahun 69 sampai saat ini jumlah penggunanya ya, pengguna internet kemarin kalian sudah saya tunjukkan sumbernya di internetwatchstat.com. Itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali ya. Untuk Indonesia sendiri itu sudah 170-an juta dari total penduduknya 200 juta. Jadi usernya 170. Yang paling banyak itu di Asia. Nah, bagaimana mengakses internet? Jelas harus punya komputer ya, personal komputer atau PC, kemudian laptop, smartphone, tablet dan sebagainya. Kemudian harus ada penyedia layanan atau ISP ya, Internet Service Provider. Internet Service Provider. Ada Telkom yang paling banyak digunakan ya dengan produknya, ada IndiHome. Kemudian ada MNC Group, ya, First Media, Indosat, Linknet, Bisnet dan sebagainya ya, banyak. Kemudian bagaimana mengakses internet yang lain, jelas harus dengan jaringan ya. Jaringannya bisa menggunakan kabel telepon, menggunakan wireless, wifi, ya, hotspot, kemudian dengan modem. Nah, aplikasi di komputer utamanya cukup dengan browser yang seperti tadi sudah saya sebutkan ya. Ada Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, Safari ya, dan Opera Mini. Kalau Internet Explorer kan dia Windows, ya kan. Kemudian kalau Mozilla Firefox kan Phoenix, ya. Opera Mini, Safari ya, Safari Mac, Macintosh, ya kan. Kalau Opera Mini itu Linux, ya. Kalau Google Chrome ya Google. Kemudian manfaat internet ya kalian sudah paham lah ya manfaatnya, memperoleh atau mencari informasi apapun, berita, artikel. Artikel tuh macam-macam, bisa artikel berita, ya, bisa artikel penelitian, ya, atau jurnal ilmiah, atau artikel-artikel lainnya. Kemudian bisa berkomunikasi langsung atau tidak langsung, menggunakan email, ya. Kemudian percakapan, chatting, ya, email bisa menggunakan Gmail yang seperti saya jelaskan di pertemuan minggu sebelumnya ya.
Ada Gmail, ada Yahoo ya. Kemudian ada webmail ya. Ada yang berbayar, ada juga yang free. Kemudian percakapan chatting, kalau kalian pernah dulu menggunakan Yahoo Messenger ya, Camfrog, itu merupakan media komunikasi atau percakapan chatting. Kalau zaman dulu ada MIRC. Kemudian video conference. Nah, video conference itu banyak yang seperti saya setelah jelaskan juga di pertemuan minggu lalu ya, ada Yukma, iChat, iVisit, ya termasuklah salah satunya Google Meet, kemudian Webex, ya Zoom dan sebagainya. Nah, kenapa kita gunakan lebih banyak untuk video conferencing kita lebih banyak menggunakan Zoom ya, karena dinilai yang paling stabil, kemudian koneksi atau data yang disedot ya menggunakan Zoom ini juga tidak terlalu banyak. Sebagai perbandingan misalnya 1 jam menggunakan Zoom itu ya sekitar 300 sampai 400 megabyte. Nah, kalau kalian menggunakan Google Meet itu 500 sampai 700 megabyte per jam. Ya kan? Sementara kalau kalian menggunakan Webex itu bisa 800 sampai 1 gigabyte per jam. Nah, sementara kita biasanya tidak sampai 1 jam. Dan ini juga memang harus disiasati ya. Nah, di masa pandemi ini ya katakan nanti pun ada bantuan misalnya 50 gigabyte ya, per bulan ya disesuaikan lah. Dan memang ya kami sebagai pendidik juga harus memilih platform yang terbaik ya. Dan tidak menggunakan platform yang ya terbilang cukup memeras data. Ya. Kemudian manfaat internet lainnya jual beli barang atau jasa atau e-commerce. Ya. Apa yang bisa dilakukan lagi? Ya membaca koran, e-paper ya. Sekarang kan udah cetak itu enggak ya tidak terlalu inilah ya, sudah tidak zamannya lagi. Kalian tidak perlu membeli koran, cukup dengan mengakses alamat domain tertentu, link suatu koran ya, online itu kalian bisa baca secara online. Kemudian menjelajah kampus juga ya, kuliah online saat ini juga seperti yang kita lakukan sekarang ini juga sudah canggih ya, tidak perlu pertemuan itu tidak perlu dilakukan tatap muka. Kemudian transfer uang, internet banking, e-cash, e-check. Nah, ini transfer uang tidak menggunakan konvensional ya atau dengan fisik, tapi menggunakan e-cash misalnya atau e-money dan sebagainya ya, transfer uang. Nah, ini cerita sedikit ya, saya juga termasuk orang yang jarang juga membawa dompet. Jarang bawa dompet, ya bukan bawa dompet ya, jarang bawa uang cash waktu ya pergi kemanapun lah. Nah, bawanya cuman cukup bawa kartu debit, handphone. Nah, handphone yang paling penting ya. Kalau enggak bawa dompet, setidaknya ada kartu debit atau kartu kredit, kemudian ada handphone ya. Nah, handphone bisa digunakan untuk alat pembayaran. Ya, tapi resikonya itu saat kita datang ke daerah-daerah yang tidak menyediakan fasilitas itu ya, itu sulitnya di situ. Tapi ya kemudahannya tadi tidak perlu membawa uang yang terlalu banyak. Begitu juga kalau kalian berpergian ke luar negeri, kalian cukup menggunakan atau membawa beberapa kartu saja ya kan untuk berbelanja. Terutama untuk penerbit kartu yang telah bekerja sama. Seperti Visa dan Mastercard itu kan kalian bisa gunakan untuk berbelanja dimanapun. Ya. Misalnya di Malaysia, di Singapura, ya, Thailand, dan sebagainya. Kemudian ya ini yang belanja lewat internet. Apalagi yang bisa dilakukan lewat internet? Ya bisa belanja ya. Lewat internet udah jelas, sekarang banyak sekali toko online shopping, ya ada B2C yang kemarin kita bahas juga, ada marketplace seperti Tokopedia ya, diingatkan kembali nih ya. Marketplace itu ada Tokopedia, ya Bukalapak, Shopee dan sebagainya yang sistemnya dengan rekber atau rekening bersama, sistem escrow. Yang jelas keamanannya lebih aman dibandingkan dengan situsi yang seperti saya jelaskan ya. Kalau situsi kan vendor hanya menyediakan
sedangkan transaksi itu dilakukan antara penjual dan pembeli. Kalau B2C langsung perusahaan yang mengirimkan barangnya ke konsumen akhir atau konsumen yang membeli. Kemudian mencari foto dan gambar ya jelas ya di Google kalian selalu mencari foto-foto atau gambar baik yang terkait dengan tugas atau hobi tertentu ya kalian bisa juga mengupload foto dan gambar kalian di beberapa vendor atau penyedia. Dan banyak juga foto-foto yang bisa dijual. Kalian tinggal masuk saja ke beberapa website yang menyediakan jasa tersebut. Kemudian mengakses database alumni SMP, SMA, perguruan tinggi, ya mencari alamat website, mencari artikel atau tulisan tertentu, ya kalian bisa. Nah ini kan sudah semester 7, ya semester 7 kan. Kalau kalian mau mencari artikel tertentu, kalian bisa, ini saya tunjukkan nih ya, silahkan diperhatikan. Jadi kalian nanti saat kalian menyusun skripsi, kalian tinggal mencari saja artikelnya dapat di mana sih. Nah ini penting nih, karena tidak semua dosen paham nih ya tentang ini, cara mencari artikel ini. Nah nih, saya tunjukkan ya, tar. Nah, yang pertama ini Google Scholar ya. Ini ya. Nah, Google Scholar nih ya. Perhatikan linknya ya. Saya besarkan aja. Nah, perhatikan linknya ini. Yang pertama itu kalian bisa mencari scholar.google.co.id. Itu yang pertama ya. Nah, silakan diingat-ingat ini. Kemudian kalian bisa mencari dengan menggunakan Crossref. Nah, di sini yang kedua nih ya, kedua. Search Crossref. Nah, nih ya. Ingat nih ya. Jadi nanti kalau pembimbingnya nanya, ya inilah. Tinggal cari saja. Misalnya judulnya apa? Masukkan saja di sini. Pengaruh apa? Kalau yang itu udah banyak tuh. Pengaruh brand image terhadap loyalitas. Pengaruh brand image terhadap kepuasan. Kalau keuangan, ROA terhadap apa gitu ya. ROA, ROE terhadap apa. Kalau SDM, pengaruh, motivasi misalnya kan. Pengaruh, apalagi budaya organisasi atau beberapa lebih dari satu variabel juga bisa dicari di sini ya. Berarti tadi di sini ingat ini search.crossref.org, kemudian di sini Scholar ya. Google Scholar nih scholar.google.co.id ya. Satu lagi ya. Satu lagi itu search DOAJ ya, DOAJ. Nah, ini doaj.org ya, nih. Lebih singkat ya. Ini kalian pasti butuhkan ini ya. Nah, kenapa kita harus mencari artikel penelitian terdahulu ya untuk memperkuat penyelesaian masalah ya. Jika kita ingin menyelesaikan masalah kan kita harus memperkuat variabel-variabel yang kita ajukan. Nah, makanya kita cari artikelnya di sini. Ya. Nah, ini. Kalau ada yang mau ditanyakan lewat chat aja dulu ya. Tapi saya tidak, ini kan saya mute-kan semuanya. Kecuali nanti saat sesi tanya jawab. Ya ini satu, kalian sudah dapat pengalaman berharga nih untuk mencari artikel. 2, 3 ya. Kemudian kalian bisa juga cari di Scopus ya. Bisa juga scopus.com. Nah, tetapi sebenarnya yang pertama yang kedua ini ya. Jadi ini yang Scholar ini pengindeksnya rendah ya, ini rendah nih. Sedangkan yang ini sedang. Ini kalian mau cari jurnalnya atau artikelnya, klik saja di sini di UAJ. Crossref ini sedang juga. Nah, ini sudah cukup sebenarnya kalian pakai search.crossref.org ini udah cukup untuk mencari apapun ya, mau cari nama penulis,
Kalian mau cari nama dosennya pun ketemu di sini. Misalnya dosen kalian mau lihat nih berapa banyak sih dosen saya punya artikel, ya klik saja di sini. Namanya boleh atau judulnya boleh. Nanti akan muncul ya. Oke, itu sudah ya. Lanjut lagi. Jadi nanti jangan tidak tahu lagi cara ini ya mencari artikel. Oke, kemudian ya macam nih ya, cari kerja lewat internet juga bisa ya. Kalau kalian dulu pernah karir.com ya, job.com itu kan kalian bisa ini ya, bisa daftar. Nah, kalau saya dulu tuh rajin seperti itu. Di website penyedia kerja kita daftarkan. Daftarkan apa ya, profil kita ya, nama, alamat ya, kemudian keahlian kita, lulusan mana. Nah, itu kita daftarkan nanti ini. Ya SMA pun enggak masalah. Saya juga sering menggunakan itu. Nah, nanti ketika sampai saat ini saja masih ditawarkan gitu. Karena portofolio kita sudah masuk di dalam database mereka. Pernah suatu ketika ditelepon, Pak, ini kita ada wawancara untuk posisi manajer di Balikpapan. Mohon kehadirannya untuk interview pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah, saya oke kan saja. Baru saya ingat-ingat, kira-kira kapan ini? Ini apa ya? Ternyata yang dulu-dulu. Jadi sampai sekarang pun masih sering dipanggil ya. Karena ketika kita memasukkan profil kita, portofolio kita masukkan CV kita di dalam suatu website lowongan pekerjaan seperti karir.com dan sebagainya, itu ya macam-macam, banyak sekali ya. Nah, itu nanti suatu saat ketika vendor atau perusahaan pengen membuka lowongan pekerjaan, jadi kan kita sebagai pencari kerja, nah perusahaan kan sebagai pencari pekerja ya kan, mencari tenaga kerja. Mereka juga memasukkan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk perusahaan. Begitu juga dengan kita, ya kan? Kita juga ya sebaik-baiknya lah menampilkan portofolio atau CV terbaik kita. Jadi suatu saat sistem akan menemukan itu dan kita akan di-email secara otomatis. Nah, dulu seperti itu ya, salah satunya itu ya. Walaupun lulusan ekonomi ya harus multi talent ya, tidak hanya kerja tapi juga kalau bisa punya skill yang lain, misalnya sebagai entrepreneur ya, bisa buka usaha sendiri. Kerja lewat internet, wah macam-macam, ya kan? Banyak sekali nih. Karena saya sudah melalui ini semuanya. Diskusi, sharing informasi melalui email atau web, main cyber game, ya, SMS, via internet, translate bahasa. Nah, translate bahasa ya. Translate bahasa itu ya walaupun kalian kan enggak punya ini ya kewajiban untuk translate ini ya, tetapi kalian harus paham juga cara translate bahasa. Ya, sekarang kalau dulu tuh ada program khususnya, tapi kalau sekarang itu kan sudah bisa menggunakan Google. Nah, kalian bisa juga menyempurnakan grammar-nya itu menggunakan Grammarly ya, grammarly.com bisa. Saya tunjukkan ya. Nah, ini ya. Salah nih, Grammarly. Nah, ini. Nah, kalian kan juga sudah diajar sama Bu Riani kan. Kalian bisa itu mentranslatekan bahasa Indonesia ke Inggris menggunakan google.com, tapi jangan banyak-banyak ya, maksudnya lebih efektif itu kalau ditranslate itu per satu paragraf. Kalau terlalu banyak nanti bisa ya ada inilah ya, inkonsistensi gitu. Jadi memang harus kalau ingin lebih bagus ya lakukan translate per paragraf. Nah, untuk membetulkannya ini bukan aplikasi ya, semacam media ya. Media melalui web. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk memperbaiki grammar yang salah. Nah, ini juga bisa diinstal di dalam smartphone juga bisa. Jadi kalau misalnya suka
chat-chat dalam bahasa Inggris, takut salah gitu kan, ya gunakan saja ini. Nah itu. Nanti dia akan memunculkan seperti itu tuh. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja, kemudian dia bisa melacak yang salah-salah, yang harusnya benar itu tulisannya seperti ini, tinggal kita klik-klik saja. Itu kalau untuk grammarnya ya. Lanjut ya. Ini untuk mencari ya, ini yang tadi lah ya. Membuka email, kemudian membuat website ya. Melakukan internet banking ya, transfer, transaksi bank menggunakan internet banking ya. Ya dan sebagainya nih ya, banyak. Nah, kita percepat saja karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Syarat terhubung ke internet. Nah, ini kan kalian udah paham lah, modem, telepon, software. Tadi ada ISP ya, Internet Service Provider. Yang baru itu kan ada Biznet ya. Sebelumnya ada IndiHome. Itu ISP ya. Kalau softwarenya kan tadi ada Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera Mini ya, dan sebagainya. Nah, ini modem. Ini kepanjangannya modulator, demodulator. Jadi hanya perlu tahu saja nih, apa sih sebenarnya modem. Kan biasa gunakan modem kan. Nah, modem itu dia melakukan proses penghantaran data dalam bentuk sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim pengguna melalui media tertentu. Ya, ini jenis modem berdasarkan koneksi. Ini kan kalian sebagai user saja kan, nggak pernah terlalu paham ya apa sih maksud modem-modem ini ya, inilah ya. Ada modem analog, DSL, modem kabel dulu. Kalau dulu kalian ya sekarang tuh lebih mudah lah ya, mencari koneksi internet tuh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu itu ya saya punya pengalaman itu dituntut kreatif itu menggunakan ya, mencari wifi itu atau hotspot itu sulitnya minta ampun, nggak seperti sekarang. Sekarang tinggal kalian connect saja. Kalau dulu itu kan kita pakai ya pertama gunakan Telkomnet instan. Kalau kalian pernah dulu dengar Telkomnet instan yang pakai kabel LAN yang kecil itu, ya, itu curi-curi juga ya kan, maksudnya itu curi-curi itu pas orang tua nggak ada kita pakai kabelnya itu kan ya, tapi itu untuk keperluan belajar memang ya, karena pengen tahu tadi. Tapi karena Telkomnet instan ya itu dia datanya itu besar sekali ya. Nah, datanya itu besar sekali sehingga ya bisa mahal bayarnya. Nah, kalau pakai wifi itu terbatas sekali, paling di beberapa daerah tertentu paling cuma 1-2 dan itu kita juga lama mau menentukan titik atau akurasinya supaya pas. Malahan ya saking kreatifnya kalau zaman dulu pakai panci aluminium untuk memperkuat sinyal itu ya wifi-nya tadi. Nah, tidak seperti sekarang, udah mudah sekali. Apalagi kalau yang pengen pakai wifi tapi wifi-nya udah nggak terlalu kuat kan tinggal beli saja ya, soketnya itu. Jadi bisa menjangkau lebih jauh. Nah ini ya software berupa browser yang digunakan. ISP-nya banyak ya. Nah ini ISP. Kalau dulu ada ya Speedy Mas ya, sekarang udah IndiHome. Nah ini sistem kerja internet secara sederhana. Jadi PC juga bisa ya. PC juga bisa digunakan tuh. Nah, sepanjang punya USB dongle. USB dongle itu ya semacam inilah ya, modem untuk wifi dia. Modem tuh kan ada beberapa tuh, ada yang untuk menangkap sinyal wifi ya, ada juga yang modem yang menggunakan kartu GSM misalnya ya, atau SIM card. Kemudian notebook kan di dalamnya sudah ada WLAN PC card ya, otomatis kalau misalnya tidak ada atau tidak kuat. Biasa kan kalau udah laptop udah lama bertahun-tahun mungkin jangkauannya tidak terlalu jauh atau lemah, itu bisa menggunakan USB WLAN-nya ya. Ini akses point, ini hub, kemudian terkoneksi dengan internet.
Nah, ini kurang lebih lah ya. Ada router tadi kan, ada router. Router itu untuk memperluas jangkauan ya, atau membagi koneksi. Nah, OS kan ada banyak ya, ada Windows, ada Macintosh, ada Linux. Nah, intranet adalah intranet ya, adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet tapi bersifat privat. Nah, itu intranet ya. Koneksinya internet global tetapi dia diproteksi. Ya, ada firewall-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini perusahaan-perusahaan besar biasanya pakai ini. Nah, itu ya. Dia punya server, misalnya kayak di UM Pontianak punya server, ya kan, ada di BAK itu kan misalnya data-data keuangan, data KRS. Koneksinya itu internet ya, online secara global koneksinya, tetapi itu bisa diakses di mana saja gitu ya. Tetapi dia punya firewall, artinya ya semacam kalau di situ diilustrasikan dinding api ya, sebagai ya penjaga keamanan ya servernya. Jadi akses di luar daripada itu ditolak. Nah, kemudian nih extranet. Kalau extranet itu menghubungkan antar ya perusahaan, pelanggan, pemasok dan mitra kerja. Ini extranet, koneksinya dengan intranet. Tapi dia bisa masuk nih di sini. Nah, seperti kemarin saya juga sudah jelaskan mengenai AD atau EDI ya, Electronic Data Interchange. Ya kan? Jika ada pesanan dari pelanggan, bukan pesanan ya, bisa pesanan juga bisa. Kemudian kalau di minimarket kan ada scan barcode. Barcode akan mengirimkan sinyal ke dalam komputer kasir ya. Komputer kasir akan mengirimkan ke bagian gudang ya, gudangnya misalnya hypermart. Kemudian dari gudang itu mengirimkan data ke gudang pemasok sehingga ya, tidak ada keterlambatan dalam pengiriman barang. Nah, Ethernet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman ya antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan dan pihak bisnis lainnya. Saya cepatkan saja. Ya, ini fungsi extranet ya, yang tadi saya jelaskan AD, EDI itu ya, Electronic Data Interchange. Berbagai katalog produk dengan pedagang. Nah, jadi kan tidak perlu lagi tapi ini extranet ini dia sebagian besar itu memang ini ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan besar. Jadi misalnya kalian sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha besar ya tidak pengen menjual sesuatu, kalian kan pasti punya data supplier. Makanya tinggal buka saja supplier yang menyediakan website itu ya. Tinggal nanti di dalam website tersebut ya banyak sekali barang-barang atau katalog produk yang sudah ada di vendornya atau di pemasoknya atau penjualnya. Jadi kalian tinggal memilih saja kira-kira apa nih yang lagi tren yang akan saya jual di toko saya, tinggal melihat di dalam website perusahaan pemasok tadi ya. Nah, ini konsep dasar atau sistem web. Di mungkin awalnya kan nggak paham itu kan apa sih www, taunya ketik-ketik ya kan www.google.com, walaupun biasanya kalau di address bar kan kalian tidak tulis itu ya, karena di beberapa Safari browser ya, browser internet itu kan nggak perlu juga masukkan panjang-panjang. Kalau masukkan panjang-panjang, linknya kan ada HTTP ya kan, //, misalnya venispredi.com ya, atau google.com, kan nggak perlu, langsung saja ketik google.com ya. Cukup masukkan linknya saja, masukkan alamatnya saja tanpa menggunakan www, karena protokol itu sudah otomatis di beberapa web browser ya. www itu singkatannya tuh World Wide Web. Web itu World Electronic Broadcasting. Nah, ini ya, lanjut ya. Nah, ini protokolnya ya, bahasa software standar. Ini bingung lah kalau kalian lihat ini kan. Standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Karena beberapa web browser tuh udah otomatis yang seperti saya jelaskan tadi ya, nggak perlu kalian masukkan www. Kalau mau panjang-panjang kan HTTP,
Titik 2 slash www.unmuhpnk.academic.id. Ya, sekarang kan nggak perlu ya. Cukup saja masukkan di address bar unmuhpnk.academic.id. Ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bahasa sederhananya kayak gini ya. Di situ ada kalian membuka PC ya. Kemudian di situ ada server web application. Ya kan? Nah, sebenarnya ketika kalian membuka nih, misalnya ya, buka Unmu, nih ya di dalam komputer ya, diklik unmupnk.academic.id. Ketika mengklik itu, sebenarnya itu kita meminta data di server. Nah, ini servernya ini. Nah, paling dekat saya contohkan di Unmu saja, di website kita ya. Nah, itu server with web application itu contohnya server yang ada di kampus ya. Tepatnya di ruang ICT, kalau kalian pernah masuk di gedung baru di lantai 2, nah itu adalah servernya. Nah, jadi semua server UM Pontianak itu ada di situ, dan itu 24 jam. Nah, kalau dia mati, maka webnya nggak bisa dibuka, ya. RS nggak bisa dibuka, jurnalnya ya nggak bisa dibuka, ya beberapa aplikasi yang memang diinstal di dalam server tersebut nggak bisa dibuka. Karena dia mengambil di situ datanya. Ya, servernya itu kalau saat dia online maka kalian bisa mengambil datanya. Itu bedanya yang kemarin saya jelaskan dengan hard disk fisik. Kalau hard disk fisik, kalau misalnya hilang ya habis kan. Kalau itu bisa di backup. Nah, kemudian kalau fungsinya web browser itu apa? Nah, sebenarnya ketika kalian mengklikkan ini ya, mengklikkan unmupnk.academic.id, ya, server itu mengirimkan data itu sebenarnya tidak berupa gambar, kan ada banyak gambar ya di dalam website itu, tapi yang dikirimkan itu sebenarnya itu berupa analog gitu, sinyal masih analog. Bahasanya ya bahasa-bahasa pemrograman, bahasa-bahasa HTML gitu. Yang pakai coding-coding itulah yang dikirimkan server ke dalam komputer kita. Nah, tetapi tugas dari web browser itulah yang merubah tampilan itu jadi bagus gitu ya. Jadi ada gambarnya ya, ada warnanya. Kemudian ada kolomnya, ada animasinya. Nah, itu sebenarnya apa yang kita ambil itu tidak lepas atau lebih dari sekumpulan coding-coding saja. Tugas dari web browser yang tadi Mozilla, Google Chrome dan sebagainya itu merubah itu tadi semuanya ya. Nah, URL itu apa? Ya URL itu contohnya nih ya. unmupnk.academic.id. Itu kan nama ininya ya, alamat URL-nya. Nah, kalau misalnya vcon atau vep ya, itu jalur atau path informasi. Kan ada slice kan, slice vcon. Kemudian index.html itu nama filenya. Saya lewatkan saja. Nah, ini penting nih ya. Nah, jadi jangan tidak tahu lagi nih apa sih maksudnya .com ya, maksudnya .edu ya. Ntar saya lihat dulu nih, masih nyimak nggak nih? Saya lihat dulu wajahnya. Ntar lagi kita selesai ya. Nggak usah terlalu lama. Nah, ini jadi nanti adik-adik kelasnya ya, kemudian ya adiknya di rumah orang tua kan bisa dijelaskan nih. .com tuh apa gitu kan? Mungkin kalian kan .com gitu kan, .org, apa lagi, .mil. Nah, itu tuh ya. Jadi .com itu untuk organisasi komersial, kalau .edu untuk pendidikan ya. Tapi ini bedanya ini internet. Nanti saya jelaskan apa sih maksud internet. Kalau internet itu gini lah sejarah ininya. Kalau dijelaskan panjang sekali. Internet itu dia semacam ya badan yang ini ya, yang mengawasi domain-domain
domain itu yang di belakangnya itu .com, .edu, ya, .gov gitu ya. Nah, ini internasional. Badan yang mengawasi domain-domain tersebut secara yang internasional. .com, .edu, .gov, ya. Gov itu kan government ya. .int, internasional, .mil, militer, .org kan organization kan. Nah, itu ya. Itu yang internasional. Sedangkan kalau Indonesia, ini IDN namanya. Kalau tadi kan internik. Nah, ini itnik ya. Sedangkan untuk homepage yang didaftarkan pada itnik. Nah, itnik itu yang dalam negeri saja. Itu ada .co.id. Ya, itu komersial Indonesia. Ya, ID itu itulah domain untuk Indonesia. Kemudian academic.id. Nah, itu kan academic.id ya, .academic.id. Bisa nggak kalian misalnya buat website dengan domain tersebut gitu. Nah, ada beberapa aturan. Kalau .com itu kalian buat www apa misalnya .com itu tanpa syarat. Jadi yang .com tanpa syarat. Kalau .co.id harus ada syaratnya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan berbadan hukum. Syaratnya biasanya apa yang diminta? Biasanya akte CV ya. Misalnya CV itu harus ada akte CV atau akte PT. Ya, kemudian harus ada NPWP dan sebagainya ya. Lumayan lah, paling 3 dokumen kalian bisa dapatkan nama dengan domain tersebut. Dan nama URL beserta nama itu misalnya gini ya, Unmuh PNK, nah itu kan URL-nya. Kalau .academic.id itu domainnya. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian daftarkan nih nama venuspriyadi.com, nggak bisa karena sudah pernah ada yang menggunakan itu. Jadi dia bentrok nggak bisa. Gimana Pak cara membelinya? Banyak sekali, nanti kita juga bisa bahas ya. Banyak sekali yang menyediakan, kalian bisa beli di rumah web, GoDaddy ya dan sebagainya, banyak sekali. Kalian tinggal searching saja di Google, web penyedia domain tuh banyak. Kita hanya bisa menyewa hostingnya, kemudian juga bisa membeli domainnya. Selama setahun biasanya dia ya. .go.id, Government Indonesia. Nah, ini untuk Indonesia nih ya. Mil.id, itu ada syarat-syaratnya semua ya. Kalau .academic.id itu kan dia lebih ke perguruan tinggi ya, kampus. Academic.id. Jadi kalau sekolah Pak dia pakai school ya, pakai school.id. Nah, itu sekolah. Ya bisa dia pakai .academic.id. Kenapa enggak bisa? Misalnya nih ada perguruan tinggi nih mau buat pakai school.id, dia nanti di ITNIK tuh nggak boleh dia. Nah, karena ada yang mengawasinya. Kalau .academic.id juga harus ada surat dari rektor ya, surat badan hukum kampus. Nah, jadi kalau memang kalau kampus yang perguruan tinggi yang tidak punya web, berarti ya harusnya punya ya, setiap kampus itu harus punya. Karena di situ juga bisa kelihatan itu mengenai kelengkapan dokumen ketika mendaftarkan domain ini. Nah, kemudian .or.id, PMI kan .or.id, Organisasi Indonesia. Bisa nggak kalian buat domain nama alamat website dengan domain .or.id? Bisa, sepanjang kalian punya organisasi berbadan hukum. Nah, punya organisasi, kalian daftarkan di notaris, dibuat badan hukumnya, kemudian kalian bisa tuh buat alamat dengan menggunakan domain .or.id ya. Nah, ini identitas domain ya. Australia nih, CA, Prancis, Indonesia, Jepang, Malaysia, Inggris itu ya. Kalau UK itu Inggris, MY itu kan Malaysia ya. Ini tadi internik enggak perlu saya jelaskan lagi ya. Secara singkat saja yang tadi ya, internik itu badan yang mengawasi yang domain-domain global ya. Secara internasional. Kalau yang itnik itu yang hanya dalam negeri. Nah, ini homepage kan udah paham lah kan, halaman depan ya. Nah, kemudian aplikasi web itu ada 2, yang pertama statis dan dinamis. Kalau statis tuh ya dia cuma menggunakan HTML saja. Sedangkan kalau dinamis tuh dia lengkap dengan animasi gambar ya, basis data lainnya. Nah, ini prinsip kerja yang tadi ya, kalian mengetikkan alamat ke web browser, ya ini meminta ke web server mengirimkan
dokumennya yang tadi dalam bentuk HTTP saja, coding-coding yang bahasanya itu ya, bahasa pemrograman lah ya. Kemudian di web browser dirubah menjadi display yang baik. Nah inilah ya. Nah ini kan, saya ulang nih. Ini kan title bar, address bar. Ini kan gambar, tampilan gambarnya kan bagus nih, utuh. Nah tetapi sebenarnya yang di data yang di dalam itu dia sekumpulan coding-coding saja. Tugas web browser yang Mozilla, Google, dan sebagainya itu yang merubah menjadi tampilan yang sempurna seperti ini. Nah ini melakukan bisnis di internet ya, banyak nih. Dengan memanfaatkan atau pemasangan iklan pada website kita, misalnya pada website komunitas, berita, dan forum. Kemudian menjual produk, informasi dalam bentuk digital, e-book, audio, image, software, video, barang antik, pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Macam-macam ya. Ikut dalam afiliat yang kemarin saya jelaskan juga di pertemuan kedua ya. Kita cukup membantu menjualkan produk orang lain dan kita akan mendapatkan komisi atau fee dari penjualan tersebut. Contohnya yang menyediakan banyak ada Bineka, Lazada, ya itu banyak menyediakan program affiliate marketing. Menulis, nah menulis juga salah satu bisnis online yang menjanjikan. Ya banyak tawaran pekerjaan menulis. Ya kalau kalian pandai itu mencari apa yang kalau di luaran sana tuh banyak ya dibayar pakai dolar. Misalnya untuk satu artikel dibayar $15 atau $25 kan lumayan, tetapi kalau dikalikan dengan 14.000 atau 15.000 ya. Nah, kalian bisa cari ini ya. Survei ya, kita akan dibayar kalau kita mengisi form isian survei dari beberapa perusahaan yang sedang studi pasar. Nah, memang keywordnya itu yang kalian perlu cari ya. Bisnis pulsa di internet salah satu bisnis online terbaru juga ya. Jual beli domain. Nah, ini yang tadi nih ya, jual beli domain ya, kalian bisa gunakan domain. Misalnya kalau Pontianak Informasi ya, kan udah pasti udah diambil lah yang kayak gitu tuh ya. Pontianakinformasi.com, pontianakinformasi.net, Pontianak Informasi apa lagi ya. Tinggal diparkingkan saja. Parking tuh ya ketika nanti orang yang pengen beli tapi nggak bisa, tapi dia pengen sekali nama dengan domain tersebut, maka dia bisa menghubung kita dan kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya katakanlah CV Abadi Jaya. Nah, misalnya kalau kita sudah parking itu, tiba-tiba yang pemilik ya yang punya CP Abadi Jaya pengen sekali dengan nama itu dan tidak mau berubah, pengennya CP Abadi .co.com ya misalnya ya, .co.id nggak bisa ya, karena dia harus berbadan hukum. .com misalnya. Nah, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian atau juga bisa membantu mendaftarkan juga bisa ya dengan mengambil sejumlah fee. Kemudian membuat website lowongan kerja, periklanan, bisnis online. Satu ini memang banyak diminati ya. Menjual hardware, ya software ini juga bisa dijual secara online ya. Apalagi udah ada marketplace. Marketplace itu bisa digunakan salah satunya. Menjual jasa, nah ini paling enak nih ya, jasa perencana keuangan, pelatih, motivator, konsultan wirausaha, dan lain sebagainya. Ya. Apapun ya, jadi kita tuh menjual tuh bukan hanya di website, macam-macam ya. Menjual tuh bisa di website, ya kemudian di marketplace yang Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee dan sebagainya. Kemudian kita bisa menjual di Instagram, di Twitter, di Facebook, ya, YouTube, ya dan sebagainya. Banyak sekali. Sehingga kuncinya itu nanti ketika orang mencari, misalnya kita punya keahlian khusus, ya kan, menyediakan jasa menganalisis data penelitian. Ya, itu keyword-keywordnya dibuat saja di dalam suatu blog misalnya, kita buat keywordnya. Hingga ketika orang mencari, saya pengen cari nih orang yang bisa menganalisis. Kan biarpun banyak sekali yang sudah menyediakan jasa itu, tapi setidaknya nanti ketika dicari, yaitu tadi posisinya itu kita bisa berada di halaman 1 Google atau mesin pencari ya, SEO, Search Engine Optimization, Google, Yahoo, Bing. Oke, ini sudah selesai. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sambil saya ambil atau capture layarnya ya.
Tahan ya, diambil ya. Ini ada 11 halaman. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman keempat, halaman kelima, halaman ke-6, halaman ke-7, halaman ke-8, halaman ke-9. Halaman ke-9 ini banyak yang tidur kali ini, nggak nyala videonya. Halaman ke-10 juga banyak nggak nyala videonya. Halaman ke-11, halaman terakhir 12. Ini juga videonya banyak nggak aktif. Ini saya kirim di ini ya, di apa? Di Telegram saya kirim. 274 yang hadir ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan gunakan fasilitas raise hand-nya ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau enggak ada lagi yang ditanyakan ya. Ada enggak nih? Oke ya, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan atau perkuliahan kita pada hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.